Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, dalam serial dirilis Ertugrul season 4 dikisahkan Ertugrul Bey ditugaskan untuk menjadi utusan dari Sultan Sejuk Rum untuk menemui Kaisar Mongol saat itu, yaitu Ogoday Khan. Di ibu kota kekaisaran Karakorum, Ogoday Khan menawarkan kepada Ertugrul Bey agar mau bergabung dengannya untuk kelak pemerintah Anatolia. Secara diplomatis, Ertugrul menerimanya. Malamnya, mendadak Ogoday Khan meninggal, sehingga menyelamatkan Ertugrul Bey dari penawaran Ogoday yang memungkinkan ia mengkhianati negaranya. Kematian Ogoday Khan ini juga menyelamatkan benua Eropa dari kehancuran. Dikisahkan juga dalam serial diri itu, Bai Junoyan yang saat itu berada di situ menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menemui istri Ogoday yang bernama Torogen guna mempersiapkan putranya yang bernama Guyuk sebagai Khan baru Mongolia. Ogoday Khan adalah putra ketiga dari Genghis Khan dan Burti. Dia berpartisipasi dalam ekspedisi-ekspedisi militer yang dilakukan ayahnya. Ketika Ogoday Khan berusia 17 tahun, Genghis Khan mengalami kekalahan dahsyat dalam perang Pasir Kalakazid melawan pasukan Jamukha yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Saat itu Ogoday terluka parah dan tersesat di medan perang. Kakak angkat dan pendampingnya, kakak angkat dan pendamping ayahnya, yaitu Borokul, menyelamatkannya. Meskipun dia sudah menikah pada tahun 1204 Masehi, ayahnya memberinya Toregen, yaitu istri kepala suku Merkit yang dikalahkan oleh Genghis Khan. Penambahan istri seperti itu merupakan hal biasa dalam budaya Stepa pada saat itu. Setelah Genghis Khan diproklamasikan sebagai kaisar atau Khan pada tahun 1206, ribuan klan Jalagir, Besudus, dan Khan diberikan kepadanya sebagai otoritasnya. Wilayah Ogoday meliputi antara Sungai Emil dan Hobok. Berdasarkan keinginan ayahnya, seorang komandan Jalagir yang bernama Ilugay bertugas sebagai guru bagi Ogoday Khan. Ogoday bersama saudara-saudaranya berperang secara mandiri untuk kedatangannya pada bulan November 1211 dalam rangka melawan dinasti Jin yang berbangsa Jurchen. Dia dikirim untuk menyerang kawasan selatan melalui Hebei dan kemudian ke utara melalui Shanxi pada tahun 1213 Masehi. Pasukan Ogoday mengusir garnison Jin keluar dari Ordos dan dia melaju ke persimpangan wilayah Xia Barat, Jin, dan wilayah dinasti Sung. Jadi ada sebetulnya antara sebelah utaranya adalah dinasti Jin, ke timur wilayah dinasti Xia, ke barat adalah dinasti Xia atau dinasti Xia Barat, dan di selatan adalah dinasti Sung. Itu ada situasinya seperti itu. Selama penaklukan Mongol atas Khwarizm, Ogoday dan Chagatai membantai penduduk Otrar setelah pengepungan 5 bulan pada tahun 1219 sampai 1270 Masehi, dan kemudian bergabung dengan Joti yang berada di luar tembok kota Urgench. Karena Joti dan Chagatai bertengkar dalam hal strategi militer, Ogoday ditunjuk oleh Genghis Khan untuk mengawasi pengepungan kota Urgench. Mereka akhirnya berhasil merebut kota itu pada tahun 1221 Masehi, dan ketika pemberontakan pecah di Tenggara Persia dan Afghanistan, Ogoday juga lah yang berhasil memenangkan kota Ghazni. Genghis Khan, seperti kita ketahui pada video
sebelumnya itu Genghis Khan wafat pada tahun 1227 Masehi, dan Jochi sebelum Genghis Khan wafat, Jochi sudah meninggal setahun sebelumnya. Adik laki, jadi sehingga waktu Genghis Khan wafat, adik laki-laki Ogodai yang bernama Tuli memegang perwalian sebagai Khan sampai tahun 1229 Masehi, dan pada Kurultai di tahun 1229 yang diadakan di Aral di Sungai Terlen, dan sesuai juga keinginan Genghis Khan, maka yang diselenggarakan pada tahun 1229 yaitu pada Kurultai itu Ogodai akhirnya terpilih sebagai Khan tertinggi Kekaisaran Mongolia, tepatnya pada tanggal 13 September 1229 Masehi. Ya, seperti kita ketahui, setelah menghancurkan Imperium Khorizm, itu Genghis Khan kembali ke Mongolia dan kemudian memerangi negeri Asia Barat. Itu seperti yang kami sebutkan pada pada video sebelumnya yang mengulas tentang Genghis Khan. Jadi ketika Genghis Khan itu pulang ke Mongolia, hal ini memberi kesempatan pada Jalaluddin Mingburni yang saat itu berada di kawasan India untuk kembali ke Persia dan menghidupkan kembali Imperium Khorizm pada tahun 1226 Masehi. Nah, pasukan Mongol yang dikirim untuk menumpasnya pada tahun 1227 Masehi dikalahkan di Damekan. Pasukan lain dikirim untuk menghadapi Jalaluddin, mencetak kemenangan besar di sekitar Isfahan, tapi tidak dapat menindaklanjuti keberhasilan itu. Maka dengan persetujuan Ogodai untuk meluncurkan ekspedisi militer ke kawasan bekas wilayah Khorizm ini, komandan Mongol yang bernama Chormakan akhirnya meninggalkan Bukhara sebagai pemimpin dari 30.000 pasukan hingga 50.000 tentara Mongol. Dia menduduki kembali kawasan Persia dan Khurasan, yang merupakan dua kawasan inti Khwarizm, negara Khwarizm. Lalu menyeberangi Sungai Amudarya pada tahun 1235 Masehi dan kemudian masuk ke Khurasan, tanpa menemui halangan apapun. Chormakan kemudian melintas dengan cepat. Dia meninggalkan kontingen yang cukup besar di bawah komando Dair Noyan yang memiliki instruksi lebih lanjut untuk menyerang Afghanistan Barat. Chormakan dan sebagian besar pasukannya kemudian memasuki wilayah Tabaristan, ya kalau sekarang menjadi kota Mazandaran, sebuah wilayah antara Laut Kaspia dan pegunungan Alborz. Dan ini terjadi pada musim gugur tahun 1230 Masehi, sehingga menghindari daerah pegunungan di selatan yang dikendalikan oleh kelompok assassin. Setelah mencapai kota Rey, Chormakan membuat kemah musim dinginnya di sana dan mengirim pasukannya untuk memenangkan seluruh wilayah Persia Utara. Nah, pada tahun 1231 Masehi, dia memimpin pasukannya ke selatan dan dengan cepat merebut kota Qum dan Hamadan. Dari sana ia mengirim pasukan ke wilayah Fars dan Kirman yang para penguasanya dengan cepat tunduk, lebih suka membayar upeti kepada penguasa Mongol daripada membuat wilayah mereka hancur lebur. Sementara itu lebih jauh ke timur, Dair terus mencapai tujuannya dalam menaklukkan Kabul, Ghazni, dan Zaulistan. Dengan orang-orang Mongolia sudah mengendalikan Persia, otomatis Jalaluddin Mingburni diisolasi di kawasan Transkaukasia, di mana ia teralienasi. Dengan demikian, semua kawasan Persia menjadi wilayah Kekaisaran Mongolia. Itu jadi dengan demikian Ogodai Han setelah menjadi Khan berhasil menguasai kembali wilayah Persia. Sementara itu mengenai dinasti Jin, pada akhir tahun 1230 Masehi, menanggapi kekalahan tak terduga Jenderal Mongol Dokultus waktu memerangi dinasti Jin, Ogodai Han kemudian Ogodai Han sendiri
pergi ke selatan Provinsi Shanxi bersama Toloi untuk membersihkan daerah pasukan Jin dan merebut kota Fengxing, kota Fengxiang. Setelah melewati musim panas di utara, mereka kembali bergerak menghadapi pasukan dinasti Jin di Henan, memotong wilayah Cina Selatan untuk menyerang kawasan belakang Jin. Maksudnya di Jin di utara dan di selatannya ada Sung, jadi di bagian tengah-tengah itu, di selatan Jin itu diserang oleh uh, pasukan Ogodai. Nah, pada tahun 1232 Masehi, Kaisar Jin dikepung di ibu kotanya, ya, Kaifeng, sebelum Beijing. Beijing direbut Genghis Khan dan dia, Kaisar Jin memindahkan ibu kotanya ke Kaifeng. Dan sekarang Kaifeng dikepung oleh Ogodai. Uh, Ogodai, Ogodai kemudian berangkat setelah waktu Kaisar Jin dikepung di Kaifeng, Ogodai segera berangkat meninggalkan penaklukan terakhir yang sebelumnya di mana, di selatan itu, selatan Cina, selatan Jin. Jadi tugas untuk melakukan kawasan itu diserahkan kepada jenderalnya. Nah, dia sendiri uh, pergi ke Hepeng setelah mengambil alih beberapa kota. Orang-orang Mongol ya, dengan bantuan yang terlambat dari dinasti Sung, menghancurkan Jin dengan jatuhnya Taizhou pada bulan Februari 1234 Masehi. Namun, seorang raja muda Sung membunuh seorang duta besar Mongol dan pasukan Song merebut kembali bekas ibu kota kekaisaran Kaifeng, yaitu ibu kota kekaisaran Kaifeng, Loyang, dan Chang'an yang sekarang diperintah oleh bangsa Mongol. Jadi Song ternyata uh, apa, mengambil kesempatan. Jadi bekas wilayah Song yang lama seperti kota Kaifeng, Loyang, dan Chang'an direbut kembali Song yang yang waktu itu sudah diperintah oleh bangsa Mongol. Nah, selain perang dengan dinasti Jin, Ogodai juga menghancurkan negara Asia Timur yang didirikan oleh Fujian Wanu pada tahun 1236. Jadi ketika Asia Barat dihapuskan oleh Genghis Khan, ternyata sisa-sisa negara itu mendirikan lagi negara namanya Asia Timur, dan Asia Timur hanya ya dihapuskan oleh Ogodai gitu. Ya, Ogodai pun akhirnya berhasil memenangkan wilayah Manchuria Selatan. Ogodai juga menaklukkan kawasan negara Tatar Air di bagian utara wilayah itu dan menumpas pemberontakannya pada tahun 1237 Masehi. Sementara di sisi lain, untuk kontingen daerah Georgia dan Armenia yang dulu sempat diinvasi oleh bangsa Mongol zaman Genghis Khan, sekarang bangsa Mongol kembali lagi ke sana di bawah komando Cormakan yang tadi untuk menginvasi daerah bekas wilayahnya Jalaluddin Ninggourno. Nah, bangsa Mongol di bawah komando Cormakan kembali ke Kaukasus ini pada tahun 1232 Masehi. Dinding Ganja dinding kota Ganja dihantam oleh Katakol dan Rom pada tahun 1235 Masehi. Pasukan Mongol akhirnya mundur dari pengumuman setelah warga Irbil setuju untuk mengirim utuh tahunan ke Istana Khan. Cormakan menunggu hingga tahun 1238 ketika pasukan Mongke Khan juga aktif di Kaukasus Utara. Setelah menaklukkan Armenia, Cormakan mengambil alih Tiflis. Pada tahun 1238, orang-orang Mongol menaikkan Borhe yang penguasanya Sansa melarikan diri bersama keluarga sebelum orang-orang Mongol datang, meninggalkan kota kaya itu ya ke takdirnya. Jadi Tiflis dulu, jadi penguasanya melarikan diri dan sehingga orang-orang Mongol berhasil melakukan kota itu. Ini jadi di tahun 1238 di kota Lorhe, orang Mongol melakukan Lorhe dan karena penguasanya melarikan diri bersama keluarganya sebelum orang-orang itu Mongol. Setelah melakukan pertahanan yang semangat di Hohenberg, penguasa kota yang bernamanya Hasan Jalal akhirnya tunduk kepada orang-orang Mongol.
Barisan lain kemudian maju menghadapi Gayan yang diperintah oleh Pangeran Afak. Komandan Mongol yang bernama Tokhta mengesampingkan serangan langsung dan menyuruh anak buahnya membangun tembok di sekitar kota, dan Afak mau tidak mau segera menyerah. Pada tahun 1240 Masehi, Termakan telah menyelesaikan penaklukan kawasan Transkaukasia, memaksa para bangsawan Georgia untuk menyerah. Itu daerah. Jadi Goda ini waktu dia memerintah sudah banyak wilayah yang atau kawasan yang ditaklukkan oleh daerah Cina, daerah dinasti Jin, terus uh, Transkaukasia, Persia, dan sekarang ada lagi satu wilayah yang mungkin sekarang filmnya agak viral, yaitu wilayah Korea. Nah, Korea ini, invasi Korea ini terjadi uh, gara-gara pada tahun 1224 Masehi seorang utusan Mongol terbunuh dalam keadaan tidak jelas, uh, dan di Korea, dan Korea juga berhenti membayar upeti. Nah, karena Korea berhenti bayar upeti, ya maka Okodai mengirim Saritai untuk menaklukkan Korea, dan uh, juga untuk membalas dendam utusan yang yang mati, yang tewas, yang terbunuh di Korea. Ini terjadi pada tahun 1231 Masehi. Maka pasukan Mongol mulai menyerang Korea untuk menaklukkan, namanya kerajaan dulu kerajaan Goryeo ya. Nah, Raja Goryeo ya sementara menyerah dan setuju untuk menerima dari gaji Mongol. Namun ketika mereka mengundurkan diri untuk musim panas, uh, ada seorang apa Chou namanya Chou, Raja Goryeo Chou memindahkan ibu kota dari Kaesong ke Pulau Gangwa, uh, dan apa orang Mongol, pimpinan Mongol yang di situ namanya Saritai, terpanah dan wafat saat melakukan ekspedisi militer menghadapi Goryeo. Oke, oleh karena itu Korea Han mengumumkan rencana penaklukan Korea, Sung Selatan, Kipchak, dan sekutu Eropa mereka, yang semuanya membunuh utusan Mongol. Peristiwa ini, pengumuman ini terjadi pada pertemuan Dewan Pimpinan Mongol atau yang disebut dengan Kurultai pada tahun 1234 Masehi. Ogodai kemudian menunjuk komandan gardu dari tentara Mongol dan menjadikan Bok Wong, seorang jenderal Korea yang membelot, yaitu gubernur 40 kota dan rakyatnya. Jadi orang Korea sendiri ada yang membelot, nah itu diajak oleh Ogodai untuk menaklukkan Korea. Ketika Istana Goryeo akhirnya minta damai pada tahun 1238, Ogodai menuntut agar Raja Goryeo menghadapinya secara langsung. Raja Goryeo akhirnya dia mengirim kerabatnya, yaitu yang bernama Yang Nonggun, dengan 10 anak laki-laki bangsaan Mongolia sebagai sandera. Sehingga hal ini untuk mengakhiri perang pada tahun 1241 Masehi. Di kawasan lain, Mongol juga bergerak ke kawasan barat, ke kawasan Eropa. Kali ini di bawah komando Batu Khan. Batu Khan ini anak dari Jochi Han, dengan perintah untuk menaklukkan kawasan Stepa Barat, dan penaklukan barat ini termasuk Volga Bulgaria, hampir semua kawasan Alania, Cumania, dan Rusia, bersama dengan pendudukan singkat terhadap Hungaria. Mereka juga menyerbu Polandia, Kroasia, Serbia, Kekaisaran Latin, dan Austria. Selama pengepungan kolomnas saudara tiri Kahan yang bernama Kulgen terbunuh oleh panah. Selama penaklukan itu, putra Ogodai yang bernama Guyu bertengkar hebat dengan Batu Han pada pesta kemenangan dan berpihak padanya. Batu hanyalah seorang wanita tua yang bergetar. Guyu
bersama cucu Jakarta yang bernama Buri keluar dari perjamuan dan pergi sambil mengupat dan mengutuk. Ketika kabar ini sampai ke telinga Ogodehan, mereka dipanggil kembali ke Mongolia. Ogodai menolak untuk bertemu mereka dan mengancam untuk mengeksekusi putranya Guyu. Setelah kemarahannya mereda, Ogodai akhirnya menemui Guyu di tendanya. Dia mengkritik Guyu, apakah menurut Anda Rusia menyerah karena betapa kejamnya Anda terhadap orang-orang Anda sendiri? Karena kamu menangkap satu atau dua prajurit, nah, kamu berpikir bahwa kamu memenangkan perang, tapi kamu tidak menangkap satu pun anak kambing. Begitu. Istilah kecaman Ogodai kepada anaknya yang bernama Guyu. Ogodai ya kecaman ini begitu keras karena memerangi keluarganya sendiri dan melakukan caranya dengan buruk. Nah, itu. Guyu akhirnya dikirim lagi ke Eropa untuk melanjutkan penaklukan Eropa. Guyu dan putra-putra Ogodai lainnya yang berangkatan masing-masing menyerang Transilvania dan Polandia. Ogodaihan juga memberikan izin untuk menyerang sisa Eropa sampai ke laut hebat atau laut Samudra Atlantik. Namun, ya kadarullah Ogodai tiba-tiba meninggal, sehingga kematiannya yang mendadak ini mencegah invasi terus ke Eropa Barat. Dengan demikian, Eropa Barat karena Batuhan ya mundur untuk berpartisipasi uh, menghadiri Kurultai dalam pemilihan penggantinya. Dengan demikian wafatnya sang kaisar ini menyelamatkan Eropa atau dalam bahasa Inggris itu the death of Emperor saved the Europe. Dalam serangkaian serangan itu dia. Kalau sementara ada konflik di masa Agoda ini juga terjadi konflik antara Mongol dengan dinasti Sung Cina. Dalam serangkaian serangan patroli pada di tahun 1235 Masehi sampai tahun 1245 Masehi, orang-orang Mongol yang dikomandoi oleh putra-putra Ogodai menembus jauh hingga ke dalam wilayah yang menjadi domain dinasti Sung dan mencapai Chengdu, Xiangyang, dan Sungai Yangtze. Tetapi mereka tidak berhasil menyelesaikan penaklukan mereka karena iklim dan jumlah pasukan Sung, dan putra Ogoda yang bernama Koryu meninggal dalam proses itu pada tahun 1237 Masehi. Tahun 1240 Masehi, putra Ogoda lain yang bernama Kuden mengirim ekspedisi tambahan ke Tibet. Situasi antara kedua negara memburuk ketika petugas Song membunuh utusan Ogoda yang dipimpin oleh Selmus. Ekspansi Mongol di seluruh benua Asia di bawah kepemimpinan Ogodai membantu stabilitas politik dan membangun kembali jalur setelah rute perdagangan utama antara timur dan barat. Sementara itu selain Cina tadi, Song, ternyata ada juga ekspedisi Mongolia ke India. Nah, saat itu pada masa Sultan Ogodai ini, Ogodai menunjuk komandan Dair Ghazni yang di Ghazni dan komandan Menggetu di Kunduz pada masa musim dingin 1241 Masehi, pasukan Mongol menyerbu lembah Indus dan mengepung Lahore yang saat itu dikendalikan oleh Kesultanan Delhi. Namun Dair meninggal waktu menyerbu kota dan meninggal di waktu menyerbu kota itu, dan pada tanggal 30 Desember 1241 Masehi, dan orang-orang Mongol membantai untuk kota itu sebelum menarik diri dari Kesultanan Delhi. Beberapa waktu setelah tahun 1235, pasukan Mongol yang lain menyerbu Kashmir, menempatkan seorang Darugaci di sana selama beberapa tahun. Segera Kashmir ya menjadi terikat dengan Mongolia. Nah, sekitar waktu yang sama, seorang guru agama Buddha Kashmir yang bernama Otochi dan saudaranya Nemo tiba di istana Ogodai. Nah, dan kena penaklukan Ogodai,
Nah, Ogodai dalam memerintah, dia dalam birokrasi pemerintahannya, dia membentuk 3 divisi, yaitu pertama divisi yang tentang orang-orang Turki Timur yang agamanya Nestorian, nah, dan hal ini diwakili oleh Qinghai, Turkish Uyghur, dan orang-orang Karaib. Kemudian ada lingkaran Islam, orang-orang Islam diwakili oleh 2 orang Kuari, uh, 2 orang berbangsa Khwarizm, bekas negara Khwarizm, yaitu yang bernama Mahmud Yalafas dan Masud Bey. Lalu lingkaran Konfusianisme, Tiongkok Utara yang diwakili oleh Ye Lucai, ya, seorang yang berbangsa Khitan, dan Yan Sejong San, seorang Juchen. Pada tahun mengenai ibu kota Mongolia pada tahun 1235 Masehi sampai 1238, Ogodai membangun serangkaian istana di pavilion di tempat kemudian dalam rute tahunan nomadanya melalui Mongolia Tengah. Istana pertama yang dibangun yang bernama Wanagong dibangun oleh pengrajin Cina Utara. Kaisar mendesak kerabatnya untuk membangun tempat tinggal di situ dan mendatangkan pengrajin yang deportasi dari Kaseja di dekat lokasi. Pembangunan kota Karakorum akhirnya selesai tahun 1235, menugaskan tempat kerja untuk perajin Cina yang untuk bersaing untuk memenangkan bantuan Ogodai. Nah, Ogodai ini dianggap sebagai putra kesayangan ayahnya sejak masa kecilnya. Ketika dewasa, dia dikenal karena kemampuannya untuk mempengaruhi orang-orang yang ragu dalam setiap debat, di mana ia terlibat hanya karena kekuatan kepribadiannya. Tubuhnya besar, periang, dan karismatik, dan cerdas. Juga dikenal sebagai pria yang rendah hati dan tidak percaya dirinya jenius dan bersedia mendengarkan atau menggunakan roh jenderal yang ditinggalkan oleh ayahnya, serta orang-orang yang menurutnya mampu. Pengalaman militer yang terkenal adalah karena kesediaannya untuk mendengarkan para jenderalnya dan beradaptasi dengan keadaan. Dengan demikian ia berhasil menjaga kekaisaran Mongolia di jalan yang telah ditetapkan ayahnya. Kematian mendadak adiknya pada tahun 1232 Masehi yang bernama Tuli tampaknya mempengaruhi karakter Ogodai. Menurut beberapa sumber, Tuli mengorbankan hidupnya sendiri dengan minum racun dan dalam suatu ritual perdukunan untuk menyelamatkan Ogodai yang saat itu menderita sakit. Nah, Tuli meninggal, Ogodai akhirnya ya sembuh dari penyakitnya. Ogodai terkenal karena kecanduan alkoholnya, dan inilah yang menyebabkan wafat pada saat fajar pada tanggal 11 Desember 1241 setelah adu minum yang sampai larut malam dengan seorang yang bernama Abdurrahman. Namun para penulis sejarah Mongol dan Persia juga mengkritik Ogodai atas kejahatan pada tahun 1237 yang melanggar hukum, kayaknya itu yang dia melakukan perbudakan terhadap orang-orang suku Irat. Nah, ini sebenarnya melanggar hukum biasa ayahnya. Begitu sekarang setelah Ogodai wafat pada tahun 1241 Masehi, kekuasaan pertama jatuh ke tangan Muge Hatun, salah satu janda Ogodai, dan juga merupakan mantan salah satu istri Genghis Khan. Dengan dukungan Chagatai dan teman putra-putranya, akhirnya Torogen mengambil alih kekuasaan penuh sebagai wali pada musim semi 1242 Masehi sebagai Khatun Agung dan memberhentikan menteri mendiang suaminya dan menggantinya dengan orang-orang yang disukainya. Contohnya adalah Fatimah, seorang Muslim Syiah dari Persia yang ditawan sewaktu ekspedisi Persia. Dia juga mencoba menangkap beberapa pejabat utama Ogodai, seperti Chin Kai yang merupakan kepala sekretaris, lalu administrator Mahmud Yalavax pun terpaksa melarikan diri ke anaknya di Koden di Cina Utara. Sementara administrator Masud Bey pun ya terpaksa melarikan diri ke domainnya Batuhan di Rusia.
Di Iran, Torogen juga memerintahkan agar Korgus menangkap dan menyerahkan janda dari Jakarta yang menentangnya. Kan dari ulus Jakarta yang bernama Karahulagu akhirnya mengeksekusinya, uh, ya, dan apa? Torogen juga menunjuk Argun Hakka dari Oirat sebagai gubernur Persia. Dia kemudian sekarang mengangkat Abdurrahman untuk bertanggung jawab atas administrasi umum di Cina Utara dan Fatimah menjadi lebih kuat di istana Mongol. Tindakan ini menyebabkan aristokrat Mongol menjadi hiruk pikuk menuntut kenaikan pendapatan. Torogen juga memiliki uh, hubungan persahabatan dengan Komandan Ogedei di Tiongkok. Konflik antara Mongol dan pasukan Sung terjadi di daerah Chengdu, sehingga Torogen mengirim utusannya untuk menegosiasikan perdamaian, tetapi dinasti Song malah membicarakan mereka. Oleh karena itu Mongol kemudian merebut Hangzhou dan menyerbu Sichuan pada tahun 1242 Masehi. Ya, Torogen memerintahkan Zhang Rou dan Jagan untuk menyerang dinasti Song. Ketika mereka menjarah wilayah Song, Istana Song mengirim delegasi untuk gencatan senjata, dan Jagan dan Zhang Rou akhirnya kembali ke utara setelah Mongol menerima syarat-syarat perdamaian. Di masa Torogen inilah Kesultanan Seljuk Rum berhasil dikalahkan dalam perang Kosedak dan akhirnya menjadi vassal Mongol. Nah, ini yang pernah kami ulas dalam video kami sebelumnya tentang Gyakusudin Kaikusuru II. Nah, sebagai wali, Torogen akhirnya berhasil menyeimbangkan berbagai kekuatan yang bersaing di dalam Kekaisaran Mongolia dan bahkan dalam keluarga besar keturunan Genghis Khan. Selama periode 5 tahun perwaliannya, cukup lama dia jadi wali kaisar sebanyak 5 tahun. Dia tidak hanya memerintah kekaisaran, tapi juga mengatur panggung untuk agar anaknya yang bernama Guyuk berhasil naik sebagai Khan Agung. Selama masa pemerintahan Torogen, pejabat asing datang dari sudut jauh kekaisaran ke ibu kotanya, ke Karakorum atau ke pertemuan kaisaran nomadennya. Utusan Seljuk Rum, ada utusan Seljuk Rum, ada utusan Khalifah Abbasiyah, begitu juga dua-dua yang menggugat tahta kerajaan Georgia, itu David Ulu dan David Narin. Nah, delegasi Eropa yang berpangkat tinggi yang mengunjunginya adalah ayah dari Alexander Nevsky, Pangeran Agung Yaroslav, dan juga Vladimir dan Sudjal yang meninggal secara mencurigakan setelah makan malam dengan Torogen Khatun. Putra kesayangan Ogodei Khan adalah Kochu sebenarnya, yang merupakan anaknya melalui istrinya yang lain, dan ia telah menominasikan putra Kochu yang bernama Siremun untuk menggantikannya bila si Ogodai meninggal, yaitu setelah kan Kochu kan meninggal di Tiongkok pada tahun 1237, dan anaknya yang bernama Siremun itu dinominasikan untuk menjadi Khan pengganti Ogodai. Namun Torogen memang pintar ya. Torogen mendukung Guyuk. Tapi itu meskipun dia mendukung Guyuk, meskipun dia memiliki sangat besar, dia tidak dapat membujuk Ogodai. Ini waktu Ogodai masih kan, mendukung. Sementara Torogen mendukung Guyuk, Ogodai mendukung Siremun. Tapi meskipun dia saat itu Torogen memang sudah punya pengaruh besar, tapi dia tidak bisa membujuk Ogodai untuk mengubah pilihannya. Nah, sekarang setelah ia menjadi wali, ia mengatur siasat agar putranya lah yang menjadi Khan. Dia menunjuk orang-orang dekatnya ke posisi tinggi dalam rumah tangga kekaisaran. Ketika Temuge Orchigen, yaitu saudara bungsu Genghis Khan, mengumpulkan anak buahnya untuk memperjuangkan tahta untuk dirinya, Guyuk segera datang menerimanya, untuk Guyuk datang untuk menemuinya dan membujuknya. Torogen berhasil mencegah Kurultai sampai dipastikan putranya Guyuk yang disukai oleh mayoritas para tetua peserta Kurultai. Akhirnya Torogen menyerahkan kekuasaan pada putranya Guyuk pada tahun 1246 Masehi, dan dia pun pensiun ke kawasan barat ke Panets Ogodei di Emil.
Penobatan Guyuk Han diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus 1246 Masehi di dekat ibu kotanya, dekat yaitu Karakorum, dihadiri oleh sejumlah duta besar asing seperti biarawan Fransiskan dan utusan dari Paus Innocent IV, juga John dari Plano Carbini dan Benedict dari Polandia, Adipati Agung Yaroslav, juga tadi petahana tahta Georgia, saudara Raja Armenia, eh, bahkan calon Sultan Seljuk Rum yaitu Kilis Arslan IV juga hadir, juga duta besar Khalifah Abbasiyah juga hadir, dan Auluddin Mas'ud dari Kesultanan Delhi pun hadir. Menurut John dari Plano Carpini, pemilihan resmi Guyuk dalam kudeta besar terjadi saat rombongannya berada di perkemahan yang bernama Sira Orda dengan 3.000 atau 4.000 pengunjung dari semua kawasan Asia dan Eropa Timur yang memberikan penghormatan, upeti, dan hadiah. Jadi Guyuk dinobatkan ketika banyak orang dari berbagai kawasan datang. Ketika utusan Kepausan John dari Plano memprotes serangan Mongol ke Eropa, Guyuk menyatakan bahwa orang-orang ini telah membunuh utusan Mongol pada masa Genghis Khan dan Ogodehan. Dia juga mengklaim bahwa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya semua tanah itu telah dari terbitnya matahari hingga terbenamnya semua tanah telah dijadikan tunduk pada Khan Agung. Itu yang menjadikan ideologinya pandangan dari Khan Mongol. Ini adalah ideologi untuk peraturan dunia. Bahkan Kuyuk juga menulis surat kepada Paus Innocent IV tentang hubungan antara gereja dan bangsa Mongol. Anda harus mengatakan, katanya, dengan hati yang tulus, kami akan menjadi rakyat Anda, kami akan berikan kekuatan kami, katanya. Dia mengatakan pada surat kepada Paus Innocent IV dalam suratnya, ya, Anda harus mengatakan dengan hati yang tulus bahwa kami akan menjadi rakyat Anda dan kami akan memberikan kekuatan kami. Anda harus datang secara langsung bersama raja-raja Anda bersama-sama tanpa kecuali untuk memberi kami pelayanan dan memberi penghormatan kepada kami. Hanya dengan begitu kami mengakui penyerahanmu. Dan jika kamu tidak mengakui perintah Tuhan dan melayan perintah kami akan mengenalmu sebagai musuh kami. Itulah surat yang ditulis Guyuk kepada Paus Innocent IV. Terlepas dari perannya dalam memastikan pemilihan Guyuk, bukan, ternyata akhirnya hubungan antara Toregen dan Guyuk memburuk. Saudara laki-laki Guyuk yang bernama Koden menuduh Fatima menggunakan ilmu sihir untuk merusak kesehatannya. Ketika Koden meninggal beberapa bulan kemudian, Guyuk bersikeras agar ibunya menyerahkan Fatima untuk dieksekusi. Toregen mengancam putranya Guyuk bahwa dia akan bunuh diri untuk membencinya. Anak buah Guyuk kemudian menangkap Fatima dan membunuhnya dengan menjahit semua lubang ada di tubuhnya dan membuangnya ke air. Pendukung Toregen di rumah tangga Kaisaran secara bersamaan kemudian dibersihkan. Begitu juga Abdurrahman yang dipenggal dengan tuduhan korupsi. Dari pejabat provinsi yang ditunjuk Oregon, hanya pejabat Oirat yang bersuku Oirat yang bernama Argon Aka yang tersisa. Toregen sendiri akhirnya meninggal. Mungkin ini atas perintah Guyuk. Guyuk meminta kasus Temuge yang dulu mau memberontak, yang ingin menjadi Khan. Guyuk minta kasus Temuge diselidiki oleh Orda Khan dan mereka mengeksekusinya. Guyuk menggantikan anak Khan Karahuledu dari Cagatekana dengan sepupu favoritnya itu Yesu Mungke untuk mengamankan posisinya. Dia juga mengembalikan pejabat ayahnya seperti Mahmud Yalafas, Masud Bey, dan Kingkai ke posisi provinsi. Guyuk juga membatalkan beberapa dekret yang tidak populer dari ibunya sebagai wali. Dia mengangkat LGGD di Persia sebagai persiapan untuk menyerang Baghdad dan Ismailia dan berencana memerangi dinasti Song.
namun dia merasa tidak aman uh, dan dia juga merasa tidak aman dan dia merasa bahwa rakyatnya masih tidak setuju dengan pemerintahnya. Oleh karena itu dia mengeksekusi beberapa pejabat tinggi dari rejim sebelumnya karena pengkhianatan. Para pangeran Seljuk Rum tak henti-hentinya memperebutkan tata Sultan Rum, dibenci oleh Izzuddin. Uh, Ruknuddin Kils Arslan IV datang ke Mulia dan Guyuk kemudian memerintahkan agar Ruknuddin dinobatkan di tempat Izzuddin Kaikaus II, seorang Darugaci dengan 2.000 tentara Mongol dikirim untuk menegakkan keputusan ini. Ketika begitu juga di perebutan tahta Georgia itu antara David Narim dan David Ulu, kedua pengklaim tahta Georgia ini dipanggil di hadapan Guyuk di Karakorum dan Guyuk mengangkat David Ulu yang menjadi raja senior dan kemudian bagi kerajaan Georgia itu di antara menjadi dua. Setelah perjanjian yang ditandatangani oleh bangsa Mongol dan Cilicia pada tahun 1243, Raja Heotum akhirnya mengirim saudaranya Sempat ke istana Mongol di Karakorum dan membuat perjanjian resmi pada tahun 1247 Masehi di mana negara Cilicia Armenia akan dianggap sebagai negara bawahan Kekaisaran Mongol. Karena penyerahan sukarela Armenia ini sempat uh, sempat di Raja Heotum ini menerima seorang istri berbangsa Mongol dan kerajaannya dibebaskan dari pengawas dan pajak Mongol. Guyuk juga menuntut penyerahan penuh ke Khalifah Abbasiyah dan Ismailia dan negara Ismailia yaitu Asasin. Guyuk kan juga menyalahkan Baitsunoyan atas penolakan Khalifah Abbasiyah. Jadi waktu Guyuk menuntut agar Khalifah Abbasiyah menyerah, Khalifah Abbasiyah menolak. Oleh karena itu Guyuk menyalahkan Baitsunoyan. Guyuk juga mengirim orang-orang ke Korea dan untuk mengamankan wilayah Korea yang saat itu ternyata memberontak. Sementara itu, meskipun Batu Han tidak mendukung pemilihan Guyuk, dia menghormati Khan Agung sebagai orang Mongolia. Dia tetap mendukung Guyuk. Ya. Oleh karena itu dia mengirim Andrei dan Alexander Nevsky ke Karakorum pada tahun 1247 setelah kematian ayah dari dua penguasa tersebut. Guyuk kemudian mengangkat Andrei sebagai Grand Duke dari Vladimir Suzdal dan Alexander sebagai pangeran dari Kiev. Pada tahun 1248 dia meminta Batu datang ke Mongolia untuk menemuinya, suatu tindakan yang oleh beberapa orang zamannya dianggap sebagai dalih untuk penangkapan Batu. Sesuai dengan perintah tersebut, Batu Han kemudian mendekat dengan membawa pasukan besar. Ketika Guyuk bergerak ke barat, Surgatkani yang bukan istri dari Tulihan memperingatkan Batu bahwa keluarga Jochi mungkin kelak akan menjadi sasaran dari Guyuk Han. Dan pertikaian itu tidak pernah terjadi. Peperangan itu antara Batu Han dan Guyuk Han tidak pernah terjadi karena Guyuk Han mendadak wafat dalam perjalanan ke Kabupaten Qinghai di Xinjiang sekarang. Guyuk mungkin telah diracuni, tetapi beberapa sejarawan modern percaya bahwa dia meninggal karena sebab alami karena kesehatannya memburuk. Menurut William dari Rukuk, dia terbunuh dalam perkelahian kejam dengan Siban, jandanya Ogul Kamis, janda Guyuk yang bernama Ogul Kamis, mengambil alih kekuasaan sebagai wali, tetapi dia tidak dapat mempertahankan suksesi dari cabang keluarganya. Akhirnya Mungkihan lah dari keluarga Tule yang menggantikan pada tahun 1251 Masehi. Demikianlah ulasan kami tentang
Pegadaian, Turgen, dan Guyuk yang disebut-sebut dalam serial dirilis Ertugrul. Semoga apa yang kami paparkan ini ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.